Yang kedua, teman-teman, ini juga pengungkapan yang dilakukan oleh teman-teman dari Subdit 3 Resmob di Krimum Polda Metro Jaya yang sempat banyak viral karena pelakunya ini cukup banyak juga melakukan kejahatan begal yang memang dikhususkan kepada korbannya adalah para perempuan, wanita. Tetapi dia lakukan dengan kekerasan menggunakan senjata tajam. Tidak segan-segan mereka akan melakukan satu kekerasan apabila memang korbannya ini mempertahankan harta benda. Sasarannya adalah kendaraan bermotor. Ya, sasaran yang dia tuju adalah kendaraan bermotor yang rata-rata semuanya adalah perempuan korbannya. Bahkan ada satu korban yang sempat dipukul ya, pakai helm. Ya, helmnya pecah dengan menggunakan apa? Celurit, sorry. Jadi helmnya pecah sempat dihantam dengan menggunakan celurit karena memang korbannya ini, wanita ini coba mempertahankan motornya. Jadi setiap bereaksi pasti ada dua senjata tajam yang digunakan. Pelakunya kita amankan ini ada 5 sebenarnya. 5 ya. 3 ini di bawah umur. Mohon maaf, saya tidak bisa hadirkan di sini. Masih umur 16 tahun dan 17 tahun. Dari 3 ini, 1 ini penada. Penadanya pun masih anak di bawah umur. Ya, penadanya anak di bawah umur. Rata-rata kendaraan motor yang dia jual ini setelah ada aksinya ini kepada si penada ini itu sekitar 3 juta. Ya, 3 juta rupiah dijual kepada penada yang penadanya juga anak di bawah umur. Kami masih mengembangkan lagi. Ya, ini dari 3 LP sejak bulan Februari tanggal 25, kemudian tanggal 2 Maret sampai terakhir tanggal 6 Maret kemarin. TKP-nya di pertama tanggal 25 itu di daerah Tapos, Depok. Ya, kejadiannya pukul 4.50 pagi, udah subuh. Kemudian hari Sabtunya 27 Februari sekitar pukul 5 juga. Ini waktu yang rawan, ini di daerah Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Yang ketiga tanggal 6 ini depan Puslitbang Polri, daerah Bogor. Jadi 2 TKP di Bogor, 1 TKP-nya di daerah Depok. Ya, Depok berhasil kita amankan pelakunya ini ada 5 orang. Ya, yang pertama ini ZV, ini umur 35 tahun. Dia sebagai eksekutornya. Dia pula yang merencanakan, kemudian dia juga setiap aksinya membawa senjata tajam. Ya. Setiap aksinya dia pasti membawa senjata tajam dan pasti dengan cara ancaman kepada korbannya. Korbannya adalah semuanya wanita. Di sini 3 LP, pengakuannya sudah 6 kali melakukan, kami masih dalami lagi. Kami masih coba mendalami 3 TKP lagi nantinya akan kita kembangkan lagi apakah kemungkinan tempat-tempat yang lain. Ya. Kemudian yang kedua saudara RM, umurnya 19 tahun, sama juga dia, ini ganti-gantian sebagai eksekutor dan joki. Dia juga setiap aksinya menggunakan senjata tajam. Ya. Sama-sama juga mengancam. Jadi modusnya adalah dia patroli, mereka patroli kemudian melihat ada perempuan yang mengendarai kendaraan bermotor yang di tempat gelap atau subuh-subuh, karena memang TKP rata-ratanya jam 4 sampai jam 5 subuh, yang berjalan sendiri kemudian dipepet, diacungkan dengan senjata celurit, bahkan dengan sangkur, ya, kadang-kadang dia menggunakan sangkur, kadang celurit. Kalau korbannya melawan, dia tidak segan-segan untuk melakukan kekerasan. Ya. Kemudian kendaraan dibawa kabur dan dijual kepada tersangka satu penada, inisialnya adalah Ika. Ini mohon maaf, ini anak kecil di bawah umurnya 16 tahun. Kemudian juga ada 2 lagi pelaku juga sama, perannya sebagai joki dan juga sebagai eksekutor, sama-sama mereka karena menggunakan 2 motor. Juga anak-anak di bawah umur sekitar 17 tahun. Sama 16 tahun. Jadi mohon maaf, kami nggak bisa hadirkan di sini karena ada aturan, ketentuan yang memang tidak boleh menghadirkan anak di bawah umur.
juga nanti proses juga pendarahnya juga cukup berbeda. Ya. Dari hasil laporan 3 korban dari 3 LP wanita semuanya, kemudian kita lakukan penyelidikan, berhasil mengamankan ke-5 orang tersangka ini, ya, bersama beberapa barang bukti hasil penjualan kepada penadah. Dan di penadah inilah kemudian kita menemukan barang bukti tersebut. Ini yang kemudian sekitar tanggal 12 Maret ya, kita melakukan penangkapan juga di daerah Bogor kepada para pelaku-pelakunya semuanya. Kemudian sekarang kita dalam proses. Di sini kita persangkakan di pasal 368, kemudian pasal 365 dan juga 480 untuk penadanya. Ya. Bagaimana prosesnya nanti? Ini masih dalam pengembangan teman-teman dari Resmo Polda Metro Jaya. Karena kejadian terakhir juga baru bulan Maret yang kemarin ya, tanggal 6 ya. Tanggal 6 kemarin, teman-teman semuanya. Apakah kemungkinan masih ada keterlibatan yang lain? Termasuk anak kecil sampai jadi penadah, anak di bawah umur 16 tahun. Dari mana dia dapat uang untuk bisa membeli kendaraan dari para pelaku-pelaku teman yang lain ini? Setiap kendaraan itu dihargai dengan harga 3 juta langsung di cash oleh si pelaku ini. Ini mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan. Saya ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan? Pak, yang di bawah umur ini pelajar atau apa semuanya Pak? Iya. Sekolah, putus sekolah atau pelajar yang di bawah umur? Masih sekolah? Masih pelajar. Oh. Ya, karena rata-rata umurnya 16 tahun. Kemudian ada yang 17 tahun. Yang satu pun tersangka ini 19. Masih baru dewasa ya. Baru lulus kali ya? Pengakuannya baru 6 kali. Pengakuannya. Ini masih kita kembangkan. Tapi LP di sini kita dapat 3. Makanya kami akan kembangkan terus nanti. Karena sasarannya cukup antik, memang perempuan yang dijadikan sasaran. Bapak di antara mereka ini ada residivis? Ya. Mereka lawannya nggak terlalu itu. Si otak eksekutornya ini adalah residivis. Kasusnya yang sama ya. 351 ya. Residivis di kasus penganiayaan untuk saudara ZV ini. Oke, silakan yang lain. Cukup? Oke, terima kasih. Yang ketiga,